Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang implementasi yang ada pada PW. Untuk contohnya, di sini terdapat proses penjadwalan CPU. Namun pada penjadwalan CPU terdapat beberapa proses, dan prosesnya adalah semua task masuk ke dalam antrian. Setiap task ini terdapat atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing task untuk menggunakan CPU. Misalkan teks A membutuhkan waktu untuk diproses di CPU selama 7 detik. Lah, teks yang berada di posisi paling depan dari antrian mendapat kesempatan pertama untuk diproses ke dalam CPU. CPU memiliki atribut waktu, yaitu semua teks hanya boleh menggunakan CPU selama waktu tertentu. Misalkan waktu CPU adalah 3 detik ini maksudnya ya. Maka semua task hanya boleh mengakses atau menggunakan waktu CPU selama 3 detik saja. Namun, jika suatu teks membutuhkan waktu lebih dari waktu CPU, maka teks tersebut akan diproses selama waktu CPU saja. Kemudian teks akan dikeluarkan dan dimasukkan kembali pada posisi real atau tempat yang baru, agar teks tersebut dapat diproses kembali. Nah, jika teks membutuhkan waktu tidak melebihi waktu proses CPU, maka teks akan diproses sesuai waktu proses teks, kemudian dikeluarkan dari antrian, yang berarti teks tersebut telah selesai diproses oleh CPU. Nah, untuk contoh soalnya sendiri yaitu buatlah ilustrasi penjadwalan CPU dengan menggunakan model PW yang telah dibuat sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut. Input berupa jumlah teks. Teks ini proses yang akan diproses pada CPU. Terus nama proses serta atribut waktu yang dibutuhkan dan waktu proses CPU. Nah, sebelumnya kan ini jumlah proses yang akan dijadwalkan itu saya akan buat 3. Untuk yang jadi namanya itu ada 3 karena proses yang dijadwalkan itu ada 3. Nah, untuk yang pertama itu A, yang kedua itu B, yang ketiga itu C. Nah, untuk waktunya sendiri bisa kalian atur semaunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini ini untuk codingan sebelumnya. Nah, kita boleh menggunakan ini ditulis lagi atau menggunakan import. Untuk cara import sendiri sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Nah, di sini saya tuliskan tab schedule. Tab schedule ini ya, maksudnya itu penjadwalan. Saya tulis sesuai soal yang tadi agar lebih mudah. Nah, maka ini ditulis kosong ya. Setelah itu maka ini dibaca maka. Satu bawahnya ini teks sama dengan integer ini maksudnya angka. Maksudnya jadi jika diisi string maka prosesnya akan error. Jadi ini hanya bisa diisi oleh angka. Integer input jumlah proses yang akan dicolokan di CPU, nanti diisi data text ini grid nya, dan bawahnya ini setelah itu for T in ring text ini dilambangkan T agar lebih mudah untuk mengingatnya. Maka data sama dengan grid GW. Nah, ini kita menuliskan permisalan lagi. Nah, di bawahnya ini ada NGW ini penambahan. Nah, di sini tempat penambahan nama jadwal yang ada di CPU nanti beserta waktu prosesnya. Ini format T, ini untuk yang kayak ke 0 ke 1 lah, ini T saja, jadi dimulai dari 0. Setelah itu data
in waktu proses, ini waktunya berapa. Nah itu NPW ini kan nambahnya kemana. Nah datanya kan sudah ada semua dimasukkan ke dalam list data ini. Nah itu setelah itu list yang ada di data ini dimasukkan lagi ke dalam data teks ke sini. Nah, setelah itu kita print antrian prosesnya itu kita mau berapa. Maksudnya itu antrian prosesnya itu yang tadi yang A, B, C serta waktu prosesnya itu di print agar lebih lebih terlihat efisien atau lebih terlihat rapi. Nah ini time proses ini waktu yang dibutuhkan CPU. Seumpama CPU-nya membutuhkan 3 detik, jadi tulis 3. Namun jika waktunya membutuhkan sebanyak lebih dari 3 detik, tinggal tulis saja waktu yang dibutuhkan berapa. Setelah itu ini tulis print antrian proses beserta waktunya. Nah ini itu untuk menuliskan nanti datanya itu apa kayak. Nah ini sini sebelum saya jelaskan. Nah, min-1 ini sendiri agar penulisan datanya itu kan yang seharusnya A, B, C dibalik jadi CBA agar data yang pertama itu dapat dikurangi terlebih dahulu. Nah, ini juga jadi itu penulisannya dibalik. Nah, ini saya misalkan sebuah iterasi itu sama dengan 1. Awalnya ini saya tulis while, saya menggunakan iterasi while. Ini while not is empty. Maksudnya jika datanya ini tidak kosong, maka perulangan akan terjadi. Setelah itu, jika datanya tidak kosong, maka print iterasi ke ini, format iterasinya, yang ini, dari mulainya 1, iterasi ke 1 apa saja, itu in CPU, ini D2W, ini untuk mengurangi data teks, waktu data teksnya sesuai CPU-nya, proses waktu CPU. Nah itu ini saya sudah ini proses. Saya misalkan ini prosesnya. Proses misalnya in CPU, ini CPU ininya, TP teksnya. Nah itu dikurangi time proses. Nah, time proses itu ininya. Waktu proses yang dibutuhkan CPU. Nah, ini if prosesnya lebih besar dari 0, maka in CPU 1 sama dengan proses. Nah, bawahnya NPW data teks sini in CPU. Nah, setelah itu ini print T ini sebenarnya hanya untuk penulisan saja. Nah, agar nanti bisa sesuai dengan isinya. Nah, format ini agar dapat diaturnya. In CPU 0, ini CPU juga 0. Proses yang di atas, data teks. Nah, ini juga balik. Nah, jika salah atau yang lain dari itu, maka seumpama datanya itu lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0, maka prosesnya telah selesai diproses. Jadi itu kosong. Jadi proses seumpama C-nya itu 2 detik, nah kan itu kan otomatis di bawah 0. Nah itu jadi proses tersebut dihilangkan atau proses telah selesai. Nah iterasinya itu, iterasi ini sendiri itu ini agar menambah satu-satu kayak setelah iterasi 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita tinggal mengerjakan schedule. Kita jalankan. Untuk jadwal schedule kita buat 3.
Agar lebih mudah, ini nama proses yang normal itu A, waktunya itu 5 detik. Untuk proses yang selanjutnya itu B, punya itu saya buat 9 detik. Ini kalian ganti juga tidak apa-apa. Untuk yang proses selanjutnya itu C, membutuhkan waktu, saya tulis waktu 2 detik. Nah, antrian prosesnya itu seperti ini. Kan sebenarnya antrian proses kan A, B, C. Nah, ini dibalik karena yang ini. Itu ini waktu proses yang dibutuhkan CPU. Nah, sebelumnya tadi kan sudah saya bilang ini 3 detik. Kalian ganti juga tidak apa-apa. Nah, ini dikurangi dulu yang A, setelah itu dipindah ke depan. Ini sudah dikurangi, nah ini sudah dikurangi si 6, hanya maju, D-nya ke belakang, D-nya kan 2. Nah, 2 dikurangi 3 kan habis atau -1. Nah, jadi itu dilanjutkan ke yang D ini hilang, lanjut tinggal B sama A, A-nya hilang, tinggal B saja, ini kurangi 3. Nah, 3 kurangi 3 kan 0, jadi prosesnya setelah selesai atau tidak ada proses lagi. Nah, sekian presentasi atau video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.